Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang routing gitu ya. Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang routing, tapi belum saya jelaskan gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu routing gitu ya. Nah, untuk pengertiannya, jadi dilihat di layar ya. Perhatikan di sini. Jadi routing itu adalah proses untuk menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket gitu ya. Jadi contoh seperti ini ya. Oke, contoh seperti ini. Coba kalian bayangkan titik-titik bulatan ini adalah melambangkan sebuah router itu ya. Jadi di sini kita punya router A sampai router F. Jadi total kita punya 7 buah router. 7 buah router itu ya. Nah, kalau di sini tadi kan routing adalah proses menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket. Nah, analoginya seperti ini. Ketika saya punya sebuah paket yang akan kita kirim gitu ya. Tujuan kita itu adalah paket ini akan saya kirim ke klien yang nantinya itu ada di router F gitu ya. Nah, contoh seperti ini. Jadi nanti saya pengen paket saya ini tersampaikan ke klien yang ada di router F. Nah, ini ya, tujuan saya adalah si klien nomor 3 di router F. Nah, jadi tugasnya router itu apa? Jadi router itu menentukan jalur yang akan dilalui paket. Nah, kalau di sini gitu ya, untuk mencari sebuah jalur gitu kan, si router ini akan mencari, pertama caranya seperti ini. Dari router A dia akan mencari manakah jalur yang akan dilewati oleh si paket. Kriterianya adalah yang pertama, jalurnya tuh terpendek. Yang kedua adalah jalur yang paling lancar antrian datanya gitu ya. Nanti saya akan jelaskan ya apa itu maksud terpendek, apa itu terlancar gitu ya. Nah, contoh nih ya, mencari jalur yang akan dilalui paket. Pertama dia akan mencari jalur ke router yang ada di sebelahnya. Karena di sebelahnya ada router E sama router B, maka dia akan mencari jalur dari router A yang menuju ke router E. Kemudian dia juga mencari jalur ke router B. Karena kemudian prosesnya terus berulang ya. Si router ini akan mencari informasi tentang manakah rute yang bisa dilalui untuk menuju ke si router F. Jadi dari router A dia ngecek ke router tetangganya, router sebelahnya. Karena si A ini tetangganya E, maka dia ngecek ke E, kemudian ke B. Nah, kemudian selanjutnya si router E ini akan ngecek juga dia bertetangga nggak sama si router F gitu ya. Istilahnya bertetangga gitu ya. Kemudian si E ini ngecek ke bawahnya, ternyata tetangga dia ada lagi. Kan tujuannya F, berarti kan bukan. Nah, karena bukan, dia akan ngecek lagi si G ini, dicek, kamu kenal nggak sama si router F tetanggamu? Oh iya, saya kenal itu. Nah, akhirnya di sini ketemu bahwa dari router A itu kita bisa lewat router E ke G baru ke F untuk menuju router F gitu ya. Jadi dari router A kita bisa ke E, baru ke G, baru kita akan ketemu tujuan di F. Nah, kalau dari sini tadi ini akan sama prosesnya ya. Dia akan mencari ke tetangganya dari router A ke B. B ini nyari, ternyata dia nggak kenal tetangganya si B ini, dia nggak kenal router F di mana. Dia ke C juga nggak kenal. Akhirnya router di bawahnya akan terus mencari koneksi untuk menuju ke si router F. Nah, akhirnya ketemu kan di sini kan. Nah, jadi kita di sini punya 3 buah koneksi ya untuk menuju ke F. Dari A kita bisa ke B, kemudian kita ke D, baru menuju ke F. Atau kita bisa lewat A
atau B, kemudian ke C, baru ke F. Nah, contoh seperti ini. Jadi si router tadi akan menentukan jalur yang akan dilalui, gitu kan. Nah, udah ketemu deh nih 3 jalur. Tentu kan router akan menentukan rute yang paling pendek gitu ya. Tentu kan router akan mencari jalur yang paling pendek gitu ya. Nah, tahu dari mana dia terpendek? Jadi di sini, ya, angka 1 ini itu melambangkan kalau di router itu namanya metrik atau jarak yang akan ditempuh si router untuk menuju ke router selanjutnya. Contoh, kalau saya analogikan, kalau kita ngirim paket dari kota A ke kota E itu butuh 1 hari ya. Contoh seperti itu. Jadi namanya matriks atau durasi waktu yang akan ditempuh untuk paket ini sampai ke router selanjutnya. Nah, jadi terpendek ini itu di sini nih. Jadi dari A ke E itu kita punya nilai 1. Dari E ke G kita punya nilai 1, dari G ke F kita punya nilai 1. Berarti di sini kita punya 3 buah matriks ya. Matriks. Kemudian kalau dari yang jalur lain itu kita juga punya 3 buah juga ya, sama semua ya. Ini 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Jadi total ini kita punya sama-sama 3 buah matrik. Jadi karena ini sama semua, akhirnya si router ini bisa lewat jalur mana aja. Terserah dia mau lewat yang mana. Yang penting si matriks saya ini tadi kondisinya harus paling yang terpendek ya, paling kecil. Karena ini sama, maka si router nantinya bisa milih lewat jalur mana aja. Contoh ya, kalau si router nanti akan lewat karena menurut dia mungkin lebih efisien lewat sini, dia akan mencari jalur untuk dilalui paket melalui rute yang tengah itu ya. Dia akan memilih rute yang ini, A, B, D, F. Nah, contoh seperti itu. Kemudian kalau misalnya seperti ini, ternyata antara router B dan router D itu koneksinya terputus atau kabel yang menghubungkan ini itu terputus. Makanya selanjutnya kalau seperti itu, karena kita tadi punya 2 buah jalur cadangan tadi gitu ya, maka si router nggak akan pusing gitu ya. Dia tinggal pilih jalur yang lain yang bisa menghubungkan paket yang tadi itu sampai ke tujuan. Tinggal si router milih jalan lain. Contoh kalau dari sini, karena ini tadi putus, si router akan langsung ke router C. Contoh seperti itu. Dari C baru langsung ke F. Nah, inilah tadi kenapa kriterianya lancar itu ya. Lancar itu tidak ada hambatan gitu kan. Jadi karena di sini terjadi hambatan, maka si router akan memilih jalur yang tidak ada hambatannya. Gitu seperti itu. Atau mungkin nanti contoh lagi, ternyata di sini yang bermasalah adalah bukan jalurnya, ternyata router B itu bermasalah. Nah, maka akhirnya si router akan memilih jalur lain, tetap paket itu harus sampai gitu loh. Lewatnya lewat mana? Tentu kan kita punya satu jalan alternatif lain tadi ya. Kita akhirnya sekarang si paketnya itu akan memilih router lewat jalan yang bawah ini ya. Kita dari A ke E, baru ke G, baru menuju ke F. Jadi punya jalur lain. Jadi kan fungsinya router yang penting menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket. Nah, cara menentukannya, kriterianya itu adalah jalur yang terpendek. Terpendek apanya? Matriksnya gitu ya. Metrik itu dari mana? Metrik adalah angka-angka yang ada di sebelah sini itu tadi. Kriterianya yang terpendek, kemudian yang lancar, tidak ada hambatan gitu ya. Jadi contoh routing itu analoginya seperti itu. Nah, kemudian di sini pengertian selanjutnya routing itu apa? Jadi di sini adalah perangkat yang melakukan routing adalah router. Nah, di sini ada 2 istilah ya, ada routing, kemudian ada router. Nah, routing ini ya, ini routing
Routing adalah sebuah proses. Nah, routing adalah proses apa? Proses menentukan jalur tadi. Jadi selama dia mencari jalur tadi, itu adalah namanya routing, mencari jalur gitu ya. Prosesnya itu adalah routing gitu. Nah, kalau router adalah sebuah perangkatnya. Perangkat itu ya. Perangkat alat atau hardware atau softwarenya untuk bisa mencari rute tadi. Jadi kalau di sini tadi E ini ya, E, kemudian G, kemudian I dan A. Jadi seperti itu routing. Router itu adalah router perangkatnya, alatnya atau softwarenya. Seperti itu. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya, minggu depan. Nah, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan silakan kalian chat saya, cari saya di WhatsApp atau kalian bisa telepon. Kalian bisa cari saya di sini. Tapi saya mohon toleransinya, kalau mau ngechat atau mau telepon jangan lewat dari jam 9 nanti ya, atau jam 10 lah. Karena saya butuh istirahat, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan saya slow respon, saya pasti jawab, tapi mungkin kalau saya ada kesibukan ya saya jawab nanti gitu, tidak langsung gitu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.